Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya perwakilan dari kelas 8F. Saya akan membacakan dongeng yang berjudul Asal Muasal Ikan Tuing-Tuing. Pada suatu masa di Mandar, Sulawesi Barat, berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Namanya Arum Paria. Raja Arum mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka sering disapa putra raja dan putri raja, karena menyebut nama anak raja di masa itu sesuatu yang tabu. Kerajaan Arum Paria sangat kaya dan terkenal dengan beragam pusakanya. Salah satunya adalah pancing emas. Pada suatu pagi, awan masih agak terlihat gelap karena matahari belum bersinar sempurna. Raja Arum Paria sudah duduk di singgasana. Para punggawa dan para hulu balang datang menghadap untuk melaporkan perkembangan di negeri Mandar. Namun, ada satu punggawa yang terlihat cemas gemetaran. Ternyata, kabar yang akan disampaikan adalah kabar buruk. Pusaka pancing emas lenyap. Mohon ampun, Baginda, hamba teledor menjaga pusaka kerajaan, katanya dengan ketakutan. Raja Arum Paria lantas meminta mereka untuk memanggil semua rakyat mencari pelaku yang mencuri pancing emas tersebut. Namun tidak ada yang mengaku. Tetapi tiba-tiba putra raja datang dan bersimpuh di hadapan ayahandanya. Mohon ampun ayahanda, hamba ingin melaporkan siapa pelakunya, katanya. Suara putra raja memecahkan keheningan. Siapa pelakunya, nak? Kata Raja Arum Paria. Ayahanda, maafkanlah hamba, hambalah pelakunya, kata sang putra raja. Ia mengaku menghilangkan pancing emas saat menggunakannya memancing di laut secara diam-diam beberapa hari sebelumnya. Laporan putra raja itu sangat mengejutkan Raja Arum Paria dan para punggawa kerajaan. Sang raja kemudian menutup kedua telapak tangan ke mukanya. Ia teringat akan janjinya yang akan menghukum pelakunya, yang kini tak lain adalah putra kesayangannya itu. Tinggalkan istana ini, nak. Pergilah, susuri pantai Mandar itu dan jangan berhenti sebelum kau temukan pancing emas itu, kata Raja Arum Paria. Perjalanan pun dimulai seorang diri oleh sang putra raja. Sepanjang pantai Mandar telah disusurinya, namun pancing emas yang dicarinya tak kunjung ditemukan. Putra raja lalu berteduh di bawah pohon rindang yang tumbuh di pinggir pantai. Ketika melihat ke lautan, ia tiba-tiba melihat sebuah cahaya yang sangat terang. Putra raja kemudian memberanikan diri untuk berenang ke dasar laut dan mengikuti cahaya tersebut. Betapa terkejutnya putra raja saat sampai di dasar laut. Di sana berdiri sebuah kerajaan yang megah. Pintu istana ditaburi dengan emas dan bertahtakan berlian. Tampak beberapa pengawal berjaga di depannya. Putra raja memberanikan diri untuk mendekati istana tersebut dan bertanya soal kerajaan itu. Ternyata nama kerajaannya Kerajaan Naungsari. Ketika berada di dekat pintu gerbang istana, terdengar suara putri yang merintih kesakitan. Dia pun bertanya kepada pengawal tentang suara itu. Itu suara putri dasar laut yang sedang sakit, ujar pengawal. Menurut si pengawal, sudah banyak tabib yang datang untuk mengobati sang putri, tetapi putri dasar laut itu belum sembuh juga. Apakah Tuan tahu tabib hebat yang bisa menyembuhkan putri raja kami? Kata pengawal lainnya. Lantaran penasaran, putra raja pun menawarkan diri.
Saya bukan tabib, Tuan, tetapi saya ingin mencoba menyembuhkan penyakit putri dasar laut itu. Sang pengawal sangat terkejut dengan apa yang dikatakannya. Ia pun bergegas masuk ke dalam istana untuk memberitahu kepada raja kerajaan Nongsari. Raja mengizinkan Anda untuk masuk ke dalam istana, kata pengawal yang sudah melapor ke raja. Putra raja akhirnya bertemu dengan raja kerajaan Nongsari. Ternyata sang raja sudah pasrah dengan siapapun yang berniat baik untuk mengobati putrinya itu. Putra raja lalu meneliti tubuh sang putri. Rupanya di bagian leher tampak sesuatu yang bersinar. Putra raja lantas berusaha untuk membuka mulut sang putri. Tak disangka, pancing emas bersarang di tenggorokan sang putri. Ia pun menduga pancing itulah yang menjadi sumber penyakit putri. Putra raja lantas perlahan mengambil pancing emas itu dari tenggorokan putri. Setelah itu, putri menjadi sembuh dan dapat berbicara kembali. Raja Arumbaria, Raja Nongsari sangat gembira dengan keadaan putrinya itu. Bukan hanya raja, tetapi para punggawa dan para rakyat itu juga ikut merasa gembira. Para rakyat berbondong-bondong untuk datang melihat sosok yang dapat menyembuhkan sang putri itu. Dengan berterima kasih, Raja Nongsari pun ingin memberi hadiah kepada putra raja. Putra raja pun berkata, "Saya tidak ingin hadiah apapun kecuali burung yang ada di atas sini." Dia menunjuk ke atas langit-langit yang berisi yang tampak burung di atasnya. Ternyata burung itu adalah burung yang menjadi kesayangan Raja Nongsari. "Saya bisa memberikanmu burung ini, tetapi dengan satu syarat. Saya tidak akan menyerahkan langsung kepadamu. Saya akan mengirimnya setiap tahun pada musim timur." Putra raja pun kembali ke istananya. Dia pun menceritakannya pengalamannya di dasar laut kepada ayahandanya. Dan janji Raja Nongsari betul-betul ditepati. Setiap tahun setiap tahun ada burung-burung yang terbang melewati pantai Laut Mandar. Tetapi bentuknya itu aneh. Dia itu bersisik seperti ikan. Kemudian rakyat Mandar menamakannya ikan tuing-tuing. Dari sejak itulah ikan tuing-tuing menjadi sajian khusus untuk kerajaan di pesta-pesta. Dan sampai sekarang ikan tuing-tuing menjadi sumber mata pencarian pada masyarakat Sulbar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.